para pemerhati kesehatan di Indonesia khususnya. Malam ini malam yang istimewa. Perkenalkan saya sebagai host Dr. Wijaya. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Joseph. Beliau akan menceritakan kisahnya bagaimana beliau mengalami perbaikan yang luar biasa dengan bertemu teknologi terahertz lewat alat iTera Care. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan segera undang tamu pertama kita, Pak Joseph Aditya. Selamat malam, Pak Joseph. Selamat malam, Dr. Wijaya. Apa kabar nih? Baik, luar biasa. Hari ini ada di Jakarta, sehari-hari domisili di mana, Pak? Saya sehari-hari di Surabaya, kebetulan lagi di Jakarta, mau ada tindakan soalnya. Oke. Saya akan tampilkan share screen untuk menuntun kita supaya cerita Pak Joseph lancar ya. Yap. Oke. Di sini saya hanya dapat bocoran sedikit mengenai nama dan usia nih Pak Joseph. Ya. Jadi saya persilakan Pak Joseph menceritakan lebih panjang lebar tentang diri Pak Joseph dan keluarga. Silakan Pak Joseph. Ya, nama saya Joseph Aditya, usia 35 tahun. Saya sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai oleh 2 orang anak. Nah, sekarang saya mau membagikan sedikit tentang keajaiban yang saya alami dengan iTera Care. Ya. Nah, ini bagaimana nih ceritanya, Pak Yosef? Ya, jadi memang saya ini kan mengalami diabetes ya, yang mana saya merasa saya masih muda, jadi nggak perlu concern tentang hal itu. Tapi yang muda belum tentu sehat, kan begitu. Jadi pada saat itu, ini foto di tahun 2018, saya mengalami itu, ya pertama kalau siang tuh ngantuk, lemas, terus di bagian mulut itu terasa lengket, lalu tubuh merasa tidak fit, jadi gampang capek, gitu. Ya, jadi ini mudah mengantuk walaupun masih siang gitu ya Pak? Ya, betul. Apalagi padahal tuh bangunnya sudah nggak terlalu pagi juga ya, waktu itu jam 8, kita bangun itu jam 7, jam 8. Setelah makan siang pasti mengantuk langsung. Nah, jadi bukan Lemes. Jadi karena ngantuknya bukan karena kita ngantuk kecapean ya dok ya, tapi lebih ke lemes badan gitu loh. Kayak orang low bed gitu. Iya betul. Terus di bagian mulut tuh terasa lengket banget. Itu nggak enak banget lah. Itu memang. Padahal minum air cukup. Cukup. Saya satu hari lebih dari 2 liter bisa-bisa. Wow, 2 liter tapi masih berasa lengket itu masih ya? merasa lengket, betul. Oke, nah, tubuh yang tidak fit ini menghalangi aktivitas apa aja dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, kalau dalam pekerjaan otomatis kita kan kebanyakan duduk dok ya. Kita duduk di depan laptop aja, pertama lelah karena apa? Mengantuk tadi, otomatis. Sehingga tubuh ini mau olahraga, mau jalan sore gitu sudah kayak apa ya, loyo. Jadi nggak ada tenaga lah. Jadi mau melakukan aktivitas yang lain tuh sudah akhirnya males lah, di rumah aja. Saya mau istirahat. Tapi istirahat itu tidak memperbaikin kondisi Rasa tubuh. lelahnya. Iya, rasa lelahnya tidak diperbaikin. Padahal aktivitasnya hanya duduk ya Pak? Ya, betul. Duduk di rumah. Waktu itu kan 2019 juga pandemi kan. Sama. Jadi kondisi ini berjalan sekitar 2-3 tahun. Ini. Sampai saya ketemu ini. Berarti berapa tahun ya? 18, 19, 20, 21. 5 tahun. Komentar orang rumah atau teman-teman bagaimana? Ya, kenapa kok loyo, kok lemes? Ya, saya sih nggak berani mengakui di luaran bahwa saya diabetes lah saat itu kan. Tapi kelihatan oleh mereka bawaannya lemes gitu. Betul, jadi mukanya nggak segar. Mereka bilang itu. Kok nggak segar nih mukanya?
Ya nggak apa-apa kecapean, saya bilang gitu aja. Itu jawaban orang tua biasanya ya, Pak. Ya biar aman kan. Iya, iya. Terus selanjutnya kita lihat slide berikut ya. Ya, Ini bagaimana ceritanya? ini jadi pertama kali di 18 tuh 2018 saya cek cek lab ya. Kan apa cek total. Ternyata gula darah puasa saya itu 270. Terus 2 jam PP-nya 355 itu. Nah, pada saat itu langsung ke dokter kan, dokter kasih obat. Kasih obat sama langsung disarankan untuk insulin. Nah, itu jadi pertama kali saya insulin satu hari itu sampai suntik 5 kali saya, karena ada 2 insulin yang berbeda. Hmm. Jadi yang pertama saya suntik Levemir di pagi hari 25 unit dan di malamnya mau tidur juga suntik lagi 25 unit. Sebelum makan saya harus insulin lagi Nuvorapid itu 10 unit sebelum makan. Kalau nggak makan saya nggak suntik. Nah itu jadi saya Ya. ketergantungan kemana-mana bawa begitu sama obat. Per- Itu dari 2018 sampai 2022 dok. 4 tahun suntik terus. Yes, makanya efek dari suntik ini saya tanya ke dokter apa efeknya kan. Nah dokter mungkin ngerti, tapi efeknya itu adalah bertambah berat badan. Jadi bertambah tambun. Hmm. Itu. Jadi sempat waktu itu berat badan saya naik ke 90 lebih ya. Sempat Ya. 94 kilo. Ya, karena insulin mengubah jadi lemak lebih cepat gitu ya. Iya, betul. Pernah kejadian ada efek samping selama suntik itu? Terlalu rendah misalnya? Nah, kalau suntik terlalu rendah pernah dok. Jadi saya ini merasakan tangan ini gemetar semua, lalu keringat dingin keluar. Jadi itu jadi kayak apa ya? Menggigil Sampai gitu lah. menggigil ya. Ya, sehingga harus minum susu coklat atau makan permen gitu. Karena kan kita harus takar sendiri. Karena kan itu import, nggak alami kan, bukan tubuh yang produksi sendiri. Kalau Hmm. kita kebanyakan injek ya otomatis menggigil gitu. Nah, kalau lagi di tengah jalan begitu bagaimana itu? Bawa bawa Berhenti dong. bawa Iya, permen di saku di tas. iya bawa permen. Kadang kalau waktu itu sempat nggak bawa ya mampir supermarket terdekat. Terpaksa. Riskan juga ya kalau dia sampai Ya drop betul. gitu ya. Karena kadang sampai nggak bisa ditahan dok. Kalau masih sedikit saya coba tahan nggak bisa kapan hari itu. Tambah kenceng. Makanya harus berhenti dulu. Iya, karena obatnya kerja terus, gulanya turun terus, mau bagaimana tahan ya Pak? Iya betul. Oke, Itu. kita lihat slide selanjutnya ya. Ya, Nah, ini bagaimana ini ceritanya? ya ini 2019 saya 19. cek lagi. Nah itu di situ rapotnya merah semua itu dok. Kan gula darah puasa saya 276, PP saya 363, lalu HbA1c saya 11,9. Nah ini posisi sudah insulin dok. Jadi masih tidak terkontrol. Jadi saya tetap harus melakukan diet. Nah jadi insulin dan obat itu betul bisa membantu tapi tidak menyelesaikan masalah. Dengan angka 363 ini, apa dosisnya jadi ditambah lagi? Enggak, tetap. Karena sudah maksimum. Iya, dengan resiko tadi anjlok-anjlok lagi ya. Iya, karena diukur dengan berat badan itu sudah maksimum, jadi nggak bisa ditambah lagi. Oh, Gitu. ini Ini. termasuk LDL-nya juga tinggi ya. Sudah Betul. diterangkan juga bahwa LDL itu potensi untuk bikin mampet gitu. Iya, diterangin dok, tapi saya lebih nggak konsen ke sana. Lebih ke konsen ke gulanya ini ya. Gulanya yang Iya, nggak mempan dengan insulin yang sudah mentok itu ya Pak. betul. Karena kan gimana caranya kan begitu kan. Jadi akhirnya kita pun tubuh tetap masih merasa nggak fit, walaupun sudah insulin dengan harapan dengan insulin kita bisa turun, ternyata enggak. Malah tetap kan begitu. Nah, pada kondisi seperti ini, apa rasanya Pak Joseph? Ini seperti, Secara luaran saya bertambah tambun. Berarti kan
orang lihat sehat dok, tidak ngerti Oh. itu efek dari insulin. Kalau lemas, saya lemas, tetap kurang segar, dilihat tetap sama. Jadi dari 2018 ke 2019 nggak ada perubahan dok. Orang lihat saya ya udah seperti biasa seperti itu, gitu. Jadi mereka nggak ada tanya, jadi nggak ada perubahan dari tampilan luaran saya begitu loh. Tapi di dalamnya ini yang semakin memburuk kan begitu dok. Mhm. Nah, itu. Sempat sempat berasa putus asa. Nah, ini bagaimana lagi? Udah mentok tapi nggak turun-turun. Iya betul, sempat sempat berpikiran seperti itu. Sudahlah, saya ditawar-tawarin apa, semua juga saya tolak karena percuma, nggak bisa, Cuma ya. insulinnya nggak bisa. Sampai saya pernah makan apa namanya itu daun Afrika dok. Katanya orang daun Afrika bisa kan. Daun mentah itu saya cuci, saya makan, saya kunyah. Sampai seperti kambing kan. Iya. Itu katanya Jadi bisa menurunkan, ternyata ya nggak bisa. sudah sampai titik apa saja udah siap dicoba gitu ya. Iya betul. Oke. Saya Nah, sampai titik sekarang kita ketemu pertemuan dengan istimewanya nih. ya. Nah ini saya sendiri kemarin kan saya mau adakan ini kan apa tindakan operasi di klinik mata ini. Jadi kan Mhm. saya harus cek dulu, cek gula darah acak. Saya sendiri kaget dok melihat hasil ini. Kenapa? Karena saya menggunakan Aithera ini baru 1 bulan dan saya melepas insulin. Insulin saya Satu sudah lepas. bulan tanpa insulin hasilnya seperti ini. Betul. Awalnya saya nggak percaya dok, tapi ini hasil lab kan begitu. Jadi makanya ini ya puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan saya ditemukan dengan Aithera Care. Bagaimana ceritanya pertemuan dengan Aithera Care itu? Nah, pertama itu di akhir Desember ya, kalau nggak salah atau awal Januari, saya diajak saya teman saya, ini ada terapi Aithera dengan gelombang terahertz. Banyak yang testimoni orang sudah sukses, berhasil. Oke deh, saya ikutin deh, saya coba. Ya makan daun aja saya coba, apalagi begini kan. Saya datang, tetap dengan rasa tidak percaya pertamanya. Saya sampai bawa alat tes gula saya. Itu kan saya bawa alat tes, saya tes dulu sebelum terapi. Dan itu menakutkan pada saat itu 530 dok. Lompat mas, Waduh, lebih tinggi dari yang tadi lebih 300 tinggi. itu. Betul, lebih tinggi. Lalu saya, tapi nggak saya foto ya, terus, tapi ada yang lihat di sana, karena ada saksinya di sana, masih hidup juga orangnya kan, Hmm. lihat di sana, 530. Saya diterapi, waktu itu kurang lebih 45 menit dok. Ya. Setelah diterapi, saya cek lagi, turun jadi 350. Nah, saat saya tahu turun tuh langsung saya beli. Nggak pakai lama, saya langsung beli. Berarti Saat itu itu memang juga, hari itu saat juga itu juga. beli. Iya, ada ini dijelasin ini, nggak peduli. Pokok barangnya bawa sini. Saya mau sembuh, kan begitu. Iya, iya. Saya langsung beli, saya bawa pulang. Ya, terus saya pakai itu. Setelah saya beli sampai rumah, itu nggak saya pakai langsung dong. Biasa, ogah-ogahan udah beli kan. Males pakainya males-malesan. Tapi itu ada perbaikan sudah. Waktu saya di bulan, ini kan saya bulan Maret ya, saya cek ya. Saya bulan Februari itu sudah terlanjur beli kan. Istri saya Ya. bilang, sudah beli kok nggak dipakai. Ya udah, akhirnya saya pakai. Pertama 1 minggu pertama saya pakai sekali dok, 1 hari sekali. Itu saya lepas insulin 1 yang Novorapid. Saya blow cuma 1 hari sekali. Memang gula darahnya masih agak tinggi, 200-an dok. Lalu saya tingkatkan sehari 3 kali pemakaian. Jadi pagi, siang, malam. Saya blow di bagian perut, ya kan? Lalu saya nggak cek lagi dok. Di rumah pun saya nggak cek dah. Saya coba dulu satu bulan. Lalu ini ketemu di tanggal 10 Maret ini. 10 Maret ini kok 167. Saya kaget. Pulang dari Jakarta ke Surabaya, saya cek lagi sendiri pakai alat di rumah. Ternyata betul dok. Saya cek seminggu itu range hariannya 150 sampai 170 dok. Berarti ini hasilnya bukan false. Hasilnya Ya. bukan hasil yang salah begitu loh. Itu dengan insulin sudah dilepas 1. Lepas 2 dok. Lepas 2 malah. Lepas 2 malah. Jadi sudah nggak ada injek insulin apapun. Gitu. Jadi sejak saya Itu ide sendiri Pak untuk berhenti insulin gitu. ya saya ambil take risk. Saya kan memang berani ambil take resiko begitu. Jadi begitu saya jalan seminggu sekali terapi itu saya lepas 1, saya naikkan 3 kali, saya lepas 2-2.
Jadi kalau saya boleh bicara, dari tanggal ini saya 2 minggu ke belakang itu lepas insulin sudah. Atau karena kondisi tubuhnya juga kelihatan lebih baik gitu? Itu teman saya, Dok, yang bilang. Teman saya bilang waktu kita acara makan malam itu, "Kamu minum vitamin apa?" Dia bertanya gitu. "Ya biasa, vitamin C aja untuk jaga daya tahan tubuh, tapi kelihatan lebih segar loh kamu," dia bilang gitu. Nah, itu kan Hmm. saya nggak bisa menilai, Dok. Yang menilai kan yang lihat saya kan. Ya, ya. Tapi saya yakin karena ya dari ini. Saya sudah tidurnya sekarang lebih enak. Biasanya kalau dulu itu saya satu hari kalau malam tidur ya, jam 10 tidur, itu bisa ke toilet 4 kali, Dok. Oh, Itu yang menyebabkan, mungkin itu salah satu faktornya ya. Kalau sekarang mentok sekali ya, ya. ke kamar kecil. Begitu. Karena apa? Saya nggak merasa lengket, nggak merasa haus kan. Jadi Hmm. air ini minum nggak terlalu banyak seperti dulu. Jadi karena tubuhnya sudah menunjukkan sinyal perbaikan, jadi berani untuk stop insulin sendiri Betul. ya. Ya, betul. Nah, ini tadi sudah diceritakan perkenalannya itu ya. Ya, bukan Itu nanti. dicoba yang mana ini? Oh, Waktu saya tes awal itu pakai yang Pro di oh, lokasi. Saya pakai dikenalkan Pro, tuh dengan pro. ya di Blue dengan Pro. Lalu saya belinya yang klasik tuh. Belinya yang klasik, itu Saya pun rutin tidak setiap hari belum 3 kali pakai ini, yang klasik. 3 kali dia efektif juga ya. Ya, karena kan Oke, kita kan juga perbaikan. Jadi ya memang harus perbaikan. Namanya perbaikan juga harus ada effort yang kita keluarkan lah. ya. Pak Joseph blow sendiri atau Blow istri sendiri, blow yang sendiri, bantu? blow sendiri dok. Karena kan dari depan. Karena kan Ah, kita blow-nya di bagian dada sampai pusar situ aja ke kanan kiri. Kalau di punggung saya lagi kurang enak, misalkan nih kecapek-capek, banyak duduk atau tidurnya nggak enak, saya minta tolong istri untuk blow bagian belakang, tulang belakang. Dari tengkuk leher sini sampai ke tulang ekor. ya, jadi tidak harus menunggu orang lain pun bisa lakukan sendiri ya, Pak. Bisa, betul. Ya, ya, Kalau untuk yang belakang bisa seminggu sekali sih dok, saya minta. ya. Nah, sekarang ini fisik bagaimana dibanding yang dulu itu sudah bisa apa tuh? Kalau fisik sekarang siang saya nggak ngantuk, sudah nggak ngantuk, jelas sudah nggak ngantuk. Jadi dipakai kerja, saya ketemu orang nyetir jalan sudah enak. Lalu malam tidur juga lebih nyenyak karena apa? Saya nggak banyak ke toilet sekarang dok. Ya. Berat Nah, badan lalu yang sempat naik tinggi itu turun berapa sekarang? sekarang di 88 kilo dok, Yang paling tingginya? 95 Oh, tertingginya 95. ya itu juga berdampak positif buat kondisi lain-lain ya kalau berat Aduh, bisa turun. ini kan kita belum, saya pola makan juga belum melakukan diet yang disarankan ya dok ya. Itu memang Hmm, kesalahan saya mau merubah juga lah. Harus harus ada perubahan juga dalam hidup. Jadi saya juga mau melakukan diet setelah ini dok. Harapannya bisa jauh ya, lebih baik lagi. ya mestinya Jadi seperti itu. Nah, itu kalau sih. untuk mental gimana? Kreativitas, semangat, itu juga ada efek Jadi lebih happy dok. Jadi lebih. merasakan benar-benar, ih ada kemajuannya. Jadi saya merasa juga lebih happy. Istri pun juga mendukung. Ya ayo yang rutin, yang rutin. Ini memang memang habis dari sakit, kamu rutin nanti hasilnya pun pasti bagus. Karena juga ada anak-anak juga kan, masih kecil-kecil, kita harus perbaikin diri. Gitu. Iya, ada kesaksian dari istri bahwa jadi lebih sabar, lebih periang gitu. Kalau priang ya, kalau sabar masih belum dok. Ya, nanti kalau makin sehat, mestinya ada efek juga dia. Oh, Iya. karena ada faktor dari luar kalau masalah sabar itu dok kan, bukan dari Oke. kesehatan aja. Laboratorium stabil dan terus makin baik gitu ya. Ya, betul dok. Begitu. Oke. Ya. Nah, terakhir nih pesan setelah melewati masa-masa sulit dan menang, nah, pesan apa nih untuk buat kaum muda lainnya, Pak? Pertama
sebagai orang muda kita merasa kita kuat, kita sehat kan, tapi memang kita harus hati-hati juga. Itu bisa seperti apa ya, tipuan kamuflase saja. Kita harus cek secara dini, baik itu dari lab ataupun bisa menggunakan ITR Care ini kan, bisa mendeteksi penyumbatan dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau bagi Anda pemuda yang sudah mempunyai alat tersebut, ayo kita pakai alat itu. Alat ini benar-benar bisa berguna buat tubuh kita. Buat apa kalau kita punya tapi nggak dipakai?